2 minggu sebelum UAS ya segera dikumpulkan ya dan tidak ada perpanjangan. Oke. Ya, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. eh, ya, ya, ya. Tenang dulu ya. Dan demi berbicara tulis saya. Nah, minggu ini eh, kita lanjut pembahasan berikutnya berkaitan dengan metode pembayaran pada e-commerce. Nah, sebelumnya eh, minggu lalu ya pada saat pertemuan luring ya, saya lupa luring pada daring ya, Bang, sebelumnya ya di lab atau di mana saya lupa ya, sebelumnya ya. Nah, saya sudah saya pernah saya kirim materi e-learning belum untuk yang strategi branding. Nah, kalau belum nanti saya akan share lagi. Nah, eh sebelumnya kemarin ya hari Rabu kemarin itu eh, sempat saya diskusi dengan kelas kelas reguler malam. Nah, eh jadi eh saya ingat bahwa untuk nanti tugas kelompoknya, nah ini eh, ada baiknya jika ketika kalian buat website e-commerce, nah jangan lupa kalian coba tambahkan dengan eh, shopping cart dan checkout ya, menu shopping cart dan checkout. Nanti kita bahas. Nah, apa tujuannya yang mau saya highlight di sini? Nah, ini ada. Nah, ini ada dan eh, nyambung dengan materi kita hari ini gitu ya. Nah, Bapak, mohon maaf, Pak. Ini teman saya yang belum di ACC, Pak. nanti ya. Nanti dulu. Saya mau jelasin dulu. Ini siapa sih namanya? Saya, Pak, Adam, Boleh Pak. nggak nanti saya jelasin dulu ya? Boleh, Pak. Adam, sebentar ya Adam ya. Boleh nggak Ya, Pak, saya maaf. mute dulu ya Adam ya? Saya mau jelasin dulu nih. Kalau kalian nggak mau saya jelaskan, boleh aja nggak masalah. Gitu ya. Boleh nggak saya jelasin dulu? Nah, nanti pas selesai baru saya admit gitu ya. Paham, Adam? Adam Alfiandi? Paham, Pak. Oke. Bentar ya. Jadi kalau kalau ada yang telat masuk, oke nggak apa-apa. Kalau kalian cuma mengharap absen ya, untuk pertemuan daring saya absen semua. Nggak pernah saya absen. Kalian coba cek nanti di Sika ya. Karena untuk absensi kehadiran saya patokannya adalah Sika, bukan di LMS. Nah, LMS nanti akan saya rekap dari Sika ya. Jadi nggak usah ribut lagi masalah belum di-admit lah, atau apalah ya. Kalau kalian cuma berharap absen, ya udah nanti nggak usah ikut daring ini aja, nggak usah ikut Zoom ya, gitu sih. Oke, bisa saya mulai ya, saya lanjut kelas, Adam. Bisa, Pak. Maaf ya, Oke, Pak. ya ya, oke. Nanti kalau saya bilang ada pertanyaan, monggo silakan ditanyakan ya. Tapi untuk saat ini saya jelasin dulu materinya, baru nanti kalau kalian ada pertanyaan, monggo silakan. Oke, nah eh, kita lanjut lagi. Berhubungan dengan tadi shopping cart dan layanan checkout pada menu fitur web e-commerce gitu ya. Ini merupakan
salah satu bagian dari layanan online pada e-commerce yang kita bahas hari ini. Nah, apa fungsinya dari layanan online tersebut? Nah, pertama, dapat meningkatkan revenue stream atau aliran pendapatan baru, atau update atau upgrade atau menambah, ya, menambah pendapatan dari yang sebelumnya masih konvensional dan sekarang beralih ke digitalize. Jadi dengan menambah layanan fitur tadi, ya, shopping cart dan check out tadi, walaupun mungkin dalam kacamata kalian mungkin itu biasa Pak gitu ya. Tapi ya, untuk menarik dan mempermudah. Nah, ini di sini ada nih. Untuk menarik dan mempermudah pelayanan dibutuhkan tadi seperti itu. Ketika seseorang atau pembeli merasa dimudahkan, merasa diberikan fitur atau fasilitas yang bisa memudahkan layanan tadi, maka revenue stream di sini atau kita sebutnya aliran pendapatan di sini bisa mengalir, ya, bisa berjalan dengan baik gitu ya. Nah, tidak hanya revenue stream, tapi juga dapat meningkatkan pasar, menurunkan biaya operasional, melebarkan jangkauan, ya. Jadi kalian bisa expand, ya, memperluas pasar gitu, sama aja gitu ya. Memperluas jangkauan network gitu ya, juga tersebut sama aja. Kemudian eh, menambah atau meningkatkan loyalty pada pelanggan. Ini penting. Apalagi dengan memperbaiki atau memberikan nilai lebih pada fitur yang kita sediakan di web e-commerce tadi, itu bisa eh, meningkatkan kesetiaan pelanggan. Jadi dari sisi pelanggan sebagai customer, ya, bisa eh, memberikan testimoni dan ulasan yang baik terhadap produk ataupun pelayanan yang kita berikan. Kemudian meningkatkan supplier management, memperpendek waktu produksi dan meningkatkan rantai nilai pendapatan. Nah, berkaitan dengan meningkatkan rantai nilai pendapatan, tidak hanya berlaku bagi si penjual, tapi juga ini bisa berlaku bagi eh, lingkungan environment bisnis yang terjalin, ya, mulai dari penjual, distributor, produsen, gitu ya, supplier dan sebagainya. Bahkan pembeli pun merasakan keuntungan juga atas produk yang dibeli gitu ya. Nah, kemudian, nah ini nah berkaitan dengan fitur shopping cart dan apa namanya check out tadi, ini bagian dari fitur tadi yang saya maksud, ya. Nah, fitur tadi itu, ya, pada e-commerce dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama katalog online dan transaction online, ya. Katalog online bisa memberikan informasi atas produk yang mau kita ajukan atau mau kita propose atau kita jual kepada konsumen. Kalau transaksi online di sini merupakan suatu fasilitas yang disediakan untuk mempermudah eh, pembelian atau order barang oleh customer melalui online, ya. Nah, tapi nanti kita bahas ya. Tapi sejatinya sangat bergantung pada ketersediaan perangkat keras gitu yang terjalin, ya, yang disediakan oleh si eh, provider gitu ya. Nah, kemudian dari fitur tadi, ya, transaction online pun juga dibagi menjadi dua bagian. Nah, di sini yang kita mau fokuskan yaitu fitur shopping cart dan media pembayaran atau online payment. Nah, shopping cart di sini ketika misalkan
produk atau barang yang dijajakan oleh penjual gitu ya, ditampilkan di website e-commerce. Nah, ini ketika konsumen atau customer eh, tertarik atas produk yang kita jual, nah bagaimana bisa menampung barang yang di-order, menampung barang yang tertarik gitu ya, tertarik kita mau beli gitu ya oleh pembeli. Nah, maka perlu adanya disediakan shopping chart. Nah, shopping chart ini merupakan fitur layanan atau sistem yang dimanfaatkan oleh penjual untuk apa? Untuk bisa menampung eh, barang-barang atau produk yang mau dibeli oleh si atau yang mau di-order oleh si pembeli. Nah, juga selain apa tadi shopping chart, ada online payment atau media pembayaran. Nah, media pembayaran di sini sangat penting ketika misalkan barangnya sudah diorder tadi, maka ketika untuk memastikan bahwa barang tersebut sudah dibeli, ya, maka perlu adanya media pembayaran yang bisa mempermudah pembeli untuk bisa apa namanya bertransaksi gitu ya. Nah, ada dua komponen penting di sini ya yang dibutuhkan untuk agar bisa eh, tersedianya gitu layanan pembayaran ini, yaitu pertama adalah komponen payment gateway dan certification authority. Nah, untuk payment gateway dan certification authority itu sekali lagi ada dua eh, kondisi ya di mana apakah fitur ini disediakan oleh pihak penjual ya, misalkan apa dari website e-commerce yang dibangun atau diserahkan kepada pihak financial institution sebagai pihak ketiga yang menyediakan jasa keuangan. Nah, ada ininya. Ketika misalkan kita mau usaha kita bisa apa namanya bisa tersedia layanan tersebut, maka mau nggak mau ketika kita bekerja sama dengan pihak financial institution, kita harus pastikan ya. Nah, rata-rata pihak perusahaan itu bagi si eh, pihak marketplace atau pihak apa namanya pihak penjual itu mereka menyerahkan apa namanya sepenuhnya untuk dua komponen ini kepada pihak financial institution. Jadi financial institution akan bertanggung jawab atas tersedianya link atau misalnya network untuk bisa mempermudah pembeli dalam apa namanya melakukan checkout atau pembayaran tadi gitu ya. Nah, kemudian berkaitan dengan pembayaran tadi ya, satu hal yang mesti kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa apa atau pilihan atau jenis pembayaran seperti apa yang disediakan oleh si financial institution tadi ya. Pertama, ya, bisa kita menggunakan electronic bill presentment dan payment. Sebagai apa? Sebagai sarana dalam penagihan, ya, penagihan atau invoicing. Nah, di sini memang kalau di sini materi di sini memang dibuatnya waktu itu masih trennya masih mempergunakan kartu kredit sebagai acuan dalam pembayaran gitu ya. Nah, kalau sekarang eh, dikarenakan kita sudah punya solusi gitu ya, solusi lain atau alternatif lain yang bisa disediakan, bahkan jenisnya banyak gitu ya. Nah, maka sebenarnya kartu kredit untuk di negara kita sebenarnya seharusnya bisa disampingkan atau bisa dialihkan kecuali kalau kita berada di negara lain yang memang untuk media pembayarannya mengharuskan mempergunakan kartu kredit Harganya sebagai fasilitas yang satu. mudah dipergunakan oleh pembeli gitu ya. Harganya dua tiga lima. Eh, boleh di ini dulu nggak? Ya, oke, thank you. Nah, 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 di sini di materi di sini masih apa namanya menjelaskan kelebihan dan kemudahan dalam mempergunakan electronic bill presentment tadi menggunakan kartu kredit. Nah, eh,
seperti yang saya udah info sebelumnya, sejak diperkenalkannya QRIS gitu ya oleh Bank Indonesia pada tahun 2019 gitu ya, secara announce umumnya ya, kalau nggak salah awal mulai dibangunnya itu 2016 ya, kalau nggak salah ya. Nah, 2018 atau 2019 lah, saya lupa apa namanya rilisnya gitu ya. Nah, ketika dirilis QRIS tadi, maka seharusnya apa namanya pembayaran kartu kredit di sini sudah bukan tren lagi di negara kita gitu, karena sudah banyak apa namanya pihak konsumen, bahkan pihak penjual gitu ya, atau misalkan yang menggunakan transaksi B2B itu mereka merasa dimudahkan dengan penggunaan media pembayaran QRIS tadi gitu ya. Di samping praktis, aman, bahkan bisa kalau mungkin terkontrol, mungkin dari hanya satu sisi pihak aja gitu ya. Terkontrol di sini maksudnya dan diawasi di sini maksudnya bahwa ketika kita melakukan pembayaran menggunakan QRIS tadi, maka dari pihak financial institution sudah menjamin bahwa transaksi yang apa namanya media pembayaran disediakan sudah apa namanya menjamin keamanan gitu ya, menjamin keamanan yang bisa diterapkan atau diberikan oleh pihak pembeli gitu tadi ya. Nah, eh tadi saya ingat ya apa saya cerita tadi ya, Rabu malam kemarin itu saya bahas dengan kelas malam bahwa sudah banyak mahasiswa kelas malam sudah bisa menampilkan media pembayaran menggunakan QRIS tadi. Nah, misalkan ada pertanyaan, Pak, kalau memang kita sudah bayar, bagaimana caranya kita bisa apa namanya memberikan bukti bahwa kita sudah bayar? Nah, biasanya kalau sekali lagi ya, semua tuh dari fitur komponen tadi itu harusnya sudah disediakan oleh pihak financial institution. Bahkan dari sisi bukti pembayaran ya, dari sisi bahwa transaksi sudah masuk dan sebagainya sudah diberikan informasinya oleh financial institution. Nah, dengan adanya tadi ya, dengan adanya informasi tadi, harusnya kita bisa lampirkan buktinya dan kita bisa serahkan bukti tadi ke pihak penjual bahwa kita sudah membayar atau melakukan pembayaran secara resminya dengan menggunakan QRIS tadi. Nah, banyak macam metode pembayaran yang bisa kita lakukan di sini. Sebagai contoh di sini ada menggunakan rekening banking ya, seperti umum. Namun ada juga rekening digital ya, tanpa harus punya akun di uh, bank gitu ya. Nah, kemudian transfer bank gitu ya, rekening bersama. Nah, transfer bank di sini juga udah mulai banyak jenisnya, bahkan sudah mulai juga BI memberikan solusi ya untuk memudahkan bahkan meringankan beban administrasi dengan menggunakan proxy BI atau BI Fast gitu ya. Nah, jadi sudah transfer bank banyak jenis, jadi nggak perlu khawatir untuk bagi pembeli gitu ya. Dan rekening bersama di sini biasanya dipergunakan untuk apa? Untuk mempermudah pihak pembeli dan penjual dalam melakukan transaksi. Jadi ada satu rekening bank sendiri yang bisa dipakai untuk melakukan pembayaran bahkan penarikan dana. Kemudian ada kartu kredit di sini tadi sudah dijelaskan dan sekarang ini sudah bukan tren lagi. Di Indonesia ya, kecuali di luar. Kemudian ada PayPal, Payoneer juga sama. Ini sebenarnya juga merupakan salah satu alat pembayaran yang dipakai oleh para internet marketer ya. Nah, termasuk kalau misalkan kalian sebagai content creator itu masih pakai gitu ya. Tapi satu hal yang mesti kita perhatikan, PayPal, Payoneer ini tidak diawasi oleh OJK atau institusi resmi negara kita. Nah, jadi bagaimana untuk memastikan bahwa pembayaran dan penarikan dana sudah masuk? Nah, itu dilakukan oleh PayPal sendiri. Kita mesti memastikan bahwa ketika kita masuk ke akunnya PayPal tadi, bahwa dana yang diserahkan atau dana yang masuk itu bisa kita pantau gitu ya. Nah, kemudian Bitcoin.
Nah, Bitcoin juga termasuk di sini salah satu saya bilangnya. Salah satu mata uang cryptocurrency yang bisa dipakai sebagai alat media pembayaran. Namun saat ini, nah global ya, dunia barat saat ini sudah memperkenalkan media pembayaran kripto yang resmi dipakai di segala merchant atau marketplace, yaitu USD atau USDC, sorry, USDC atau US Dollar Cryptocurrency. Nah, US Dollar Cryptocurrency ini sebagai converter atau media pembayaran cryptocurrency secara umum yang mana bisa diterima dan nilai rate-nya itu akan disesuaikan dengan nilai rate mata uang cryptocurrency yang sudah ada, yang sudah beredar saat ini. Kemudian ada cash on delivery, ya, ini pembayaran di tempat gitu ya, dan cek. Nah, cek di sini mungkin sudah bukan zamannya lagi, kecuali kalau kalian misalkan di negara lain yang masih menerapkan sistem cek dan sebagainya gitu ya sebagai media pembayaran. Nah, kemudian ada e-wallet. Nah, ini e-wallet ini sebagai salah satu sarana juga untuk memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Biasanya kita di Indonesia lebih banyak ya, rata-rata orang mempergunakan e-wallet untuk bertransaksi yang transaksinya dalam jumlah kecil gitu ya, atau menengah ke bawah gitu ya. Tapi untuk yang ke atas biasanya menggunakan media pembayaran yang resmi yang disejajarkan atau disesuaikan oleh pihak penjual dan pembeli. Kemudian ada Western Union. Ini sebenarnya saat ini bukan dipakai sebagai media pembayaran, tapi dipakai sebagai bagian dari dalam pengiriman atau transfer uang antar bank, antar negara, gitu ya, antar bank, antar negara. Misalkan kita mau mau transfer uang dari Mandiri ke Hong Kong Bank ya. Hong Kong Bank Shanghai China atau HSBC gitu. Hong Kong Shanghai Bank Corporation. Nah, ketika kita mau transfer uang ke sana, kan mesti dikonvert gitu ya dari rupiah ke dolar Singapura. Nah, dengan adanya Western Union ini biasanya dipakai untuk mempermudah pengiriman uang tadi, ya. Nah, namun tidak hanya Western Union, juga sekarang sudah ada SWIFT ya, media SWIFT yang dipakai untuk mempermudah dengan nilai kurs atau nilai rate yang sudah sejajar ya antar negara. Kemudian dilihat dari faktor pendorong munculnya dan berkembangnya keamanan e-commerce, maka ya tadi infrastruktur sebagai tolak ukur dan tulang apa dan sebagai tulang punggung dalam menyediakan layanan e-commerce bisa tersedia dengan baik, ya. Maka mau nggak mau infrastruktur baik dari tersedianya internet ya, kemudian tersedianya keamanan dalam menghindari adanya spam dan sebagainya itu harusnya bisa disediakan oleh si provider penyedia jasa internet tadi. Nah, faktor lainnya juga dikarenakan meledaknya sistem perdagangan global yang support dalam mengembangkan transaksi e-commerce tadi. Juga uh, yang ketiga, dikarenakan pembeli dan penjual mereka menginginkan transaksi yang real time tanpa ada faktor kondisi yang membuat delay pada transaksi tadi. Nah, ini juga semua faktor ini sangat bergantung pada uh, apa namanya keamanan e-commerce tadi gitu ya. Kemudian meningkatkan rasa pengertian terhadap segala risiko, tersedianya teknologi sistem keamanan dan aset yang perlu dilindungi tadi. Kemudian apa tujuan dasar dari keamanan? Nah, ada 4 hal yang perlu kita perhatikan di sini, mulai dari confidentiality yang menjamin bahwa informasi yang kita sebarluaskan melalui internet tidak diketahui oleh orang yang berhak. Kemudian ada integrity, menjamin bahwa konsistensi data itu tidak diduplikasi. Kemudian availability, menjamin bahwa hanya pengguna sah yang bisa mengakses informasi, dan legitimate, menjamin bahwa sumber informasi tidak diakses oleh orang yang tidak berhak.
Nah, kemudian secara konsep dasar, nah apa aja yang perlu kita perhatikan di sini? Pertama adalah adanya security policy atau kebijakan atau kebijaksanaan keamanan yang perlu diatur atau diset atau diterapkan oleh setiap organisasi ataupun perusahaan untuk melindungi pertama komunikasi dan distribusi data yang terjadi antara komputer yang ada di internal atau disebut intranet dan ataupun yang terhubung di keluar atau internet gitu ya. Kemudian authorization, nah ini juga penting, memberikan hak akses ke setiap orang yang berhak ya disesuaikan dengan profil atau privilege masing-masing. Nah, itu juga penting gitu ya. Untuk bagaimana untuk bisa mempermudah dan membatasi akses apa yang boleh dan apa yang tidak. Nah, itu penting juga. Kemudian accountability ya, memberikan akses personal security ke setiap kegiatan user. Nah, accountability menjamin bahwa setiap akses yang terjadi yang dilakukan oleh user ini direkam semua atau kita sebutnya log atau audit trail gitu ya sebagai alat bukti untuk menjamin bahwa setiap akses, setiap transaksi, setiap kegiatan semua dicatat. Kemudian ada threat atau ancaman. Ini biasanya muncul karena ada faktor-faktor yang bisa membahayakan aset berharga yang kita miliki. Dan attack biasanya merupakan jenis rasa ancaman yang biasanya menyerang pada jaringan komputer, di mana setiap jaringan tadi ya terhubung antara internal komputer atau disebutnya dengan intranet dan internet yang keluar dari jaringan perusahaan atau organisasi tadi. Nah, ada dua jenis serangan yang biasa sering terjadi, yaitu passive attack dan active attack gitu ya. Kemudian konsep lainnya ada safeguard ya, meliputi kontrol fisik ya. Nah, biasanya di sini apa namanya eh, banyak perusahaan menggunakan pihak jasa ketiga untuk memberikan apa namanya kekuatan atau keamanan dalam mengamankan sistem informasi tadi. Kemudian vulnerabilities ya, lubang-lubang keamanan yang bisa ditembus ini juga merupakan risiko yang mesti kita perhatikan. Risk, nah risk atau risiko kerugian yang bisa kita perkirakan kira-kira berapa nilai kerugian yang bisa ditimbulkan dari munculnya atau terjadinya attack yang sudah sukses. Kemudian risk analysis ini biasanya berfungsi untuk mengetahui level risiko. Nah, biasanya risk analysis ini akan berubah pada jenis-jenis sering sudah ada, contohnya seperti risk mitigasi, risk avoidance, risk preventive, dan sebagainya. Ini biasanya terjadi pada konsep ya bagaimana kita mengasah suatu risiko tadi. Kemudian dari sisi keamanan ya ada faktor keamanan di sini, mulai dari pengelolaan penjagaan keamanan secara fisik, penambahan perangkat elektronik seperti apa namanya firewall ya seperti antivirus dan sebagainya, itu biasanya dipakai untuk bisa mengamankan data lebih baik gitu ya. Nah, kemudian dari sisi pilar keamanan, nah empat hal ini, empat pilar ini perlu kita terapkan ya dan perhatikan pada setiap organisasi yang biasa bertransaksi menggunakan internet ataupun intranet gitu tadi. Kemudian dari sisi bentuk ancaman ini biasanya seringkali kita lihat gitu ya, kita perhatikan banyak bentuk-bentuk ancaman yang sering terjadi. Nah, satunya di sini ada brute force attack gitu ya, yang dimana metode di sini dipakai untuk meretas password dengan mencoba kombinasi. Sebenarnya banyak bentuk-bentuk ancaman yang sering terjadi yang kita kenal gitu ya. Nah, bahkan sekarang masih terjadi di apa namanya di internet ini, internet yang sering kita pakai. Makanya sejak ini kita perlu kita perhatikan beberapa hal. Pertama, tadi ya, pertama authentication. Nah, ketika kita misalkan mengirimkan suatu data, mengirimkan suatu informasi, ini kita mesti pastikan siapa yang mengirim. Dan ya hanya orang tersebut yang boleh membaca
orang yang kita tuju, orang kita mau, kita harus tahu ini siapa nih orangnya. Makanya kita harus tahu ini datanya rahasia atau confidentiality. Serta jangan sampai data yang kita kirim itu tidak dimodifikasi atau diubah oleh orang yang berhak. Dan terakhir, jangan sampai ada penyangkalan oleh orang yang tidak berhak ketika dia misalkan mendapatkan suatu data yang dikirim oleh satu orang ke orang yang lain. Nah, 4 pilar ini merupakan bagian penting yang mesti kita perhatikan untuk bisa terhindar dari bentuk-bentuk ancaman ini, gitu ya. Nah, dari sini ada pertanyaan kelas. Ada pertanyaan? Ada. Tidak ada, Pak. Oke. Saya Pak bertanya Pak, Ya, mau ngomong, silakan. Pak kan sekarang udah ada sistem cash on delivery atau COD gitu ya Pak. Tapi kenapa Hmm. banyak kan orang Indonesia itu kurang paham dengan metode cash on delivery? Entah mengancam kurirnya, bahkan sampai ada yang eh, terluka gitu karena cash on delivery ini. Itu gimana Pak tanggapan Bapak? Ya, ini dilihat dari pendapat saya dulu ya. Kalau dari pendapat saya dulu di sini, bahwa adanya kurang sosialisasi, ya, kurang sosialisasi dari internal atau bahkan dari eksternal kita. Contohnya gini, harusnya dari internal kita misalkan, kalau kita mungkin ya penggunanya memang belum terbiasa dengan e-commerce ya atau marketplace yang sudah ada gitu ya. Maka harusnya dari pihak internal kita sendiri itu harusnya sudah memberikan informasi akan plus minusnya ketika kita menggunakan media pembayaran tadi. Nah, kedua dari sisi eksternal. Nah, pihak marketplace ya sebagai penyedia jasa e-commerce tadi itu harusnya bisa memberikan informasi yang clear. Nah, kalau misalkan menggunakan jasa COD, nah harusnya dikasih note, untuk jasa COD ini ya kalau memang barang tersebut rusak dan sebagainya, maka mau nggak mau ya pihak pembeli harus membayar langsung. Nah, kalau enggak, nah itu harusnya dikasih note kalau misalkan apa terjadi pada kurir sebagainya dan pembeli tidak mau membayarkan. Nah, ini bisa dikenakan pasal sekian 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 sekian. Nah, itu sebenarnya yang belum ada dan apa namanya yang tidak diimplementasikan di kita. Dan semua resikonya semua bukan bukan ke penjual pembeli tapi ke pihak jasa pengiriman. Dan ini sebenarnya bukan bagiannya pihak kurir yang menerima risiko tadi. Gitu sih menurut saya ya. Jadi dari internal dan juga dari eksternal kita juga harus aware akan hal ini. Gitu sih. Nah, kalau misalkan itu sudah bisa diterapkan, harusnya resiko tadi yang muncul ini bisa kita hindari. Nah, bagi kita sebagai pembeli misalkan ada salah satu keluarga kita yang menggunakan e-commerce tadi gitu ya, fitur tadi. Nah, cuman mungkin kita apa namanya, kan kalau di marketplace tuh banyak kemudahan dalam berbelanja, bahkan menggunakan apa namanya fasilitas pay later tadi gitu ya. Nah, itu sebenarnya tuh eh, eh, apa namanya bom waktu juga bagi kita sendiri sebagai pembeli ataupun penjual. Nah, harusnya dari internal kita bisa memberikan informasi atau sosialisasi kepada internal kita sendiri. Ya, dari kita yang sudah tahu akan manfaat dan akan mudorotnya gitu ya. Kita harusnya bisa jelasin ke mereka. Oh, kalau COD kamu sih pasin dulu Bu, bener nggak ini barang yang Ibu order. Kalau memang eh,
kalau memang belum apa namanya, kalau tidak misalkan nggak sesuai ya, kalau nggak sesuai ya harus dilihat ya, kalau memang nyata dari pihak penjualnya memberikan announce bahwa barang yang apa namanya, barang yang dibuka itu harus dibayar, maka saya udah jadi concern juga buat pembeli. Kalau gitu ya udah, kalau memang ragu-ragu kita balikin lagi gitu sih. Kalau menurut saya kayak gitu ya. Nggak perlu ada crash antara dua belah pihak, pembeli ataupun penjual gitu ya. Oh ya, satu hal ini saya mumpung waktunya udah mau habis, saya screen dulu ya. Kita foto bareng karena waktunya udah tinggal dikit lagi. Kelas. HP saya nggak bisa kamera, Pak. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, yang bisa aja. Satu, dua, tiga. Oke. Ya, tadi saya udah jelaskan tadi. Jadi untuk absensi, eh, eh, kalian bisa cek langsung di Sika ya. Nah, untuk nanti karena ini waktunya udah eh, hampir habis. Kalau ada pertanyaan, bisa kalian sampaikan di WhatsApp grup. Karena kalau Zoom ini yang saya pakai